Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Feni dari UC Online. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi Human Capital Strategy di PT United Tractors. Adapun isi presentasi saya terdiri dari 5 bagian, yaitu pendahuluan, rumusan masalah, analisis, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk pendahuluan, saya menceritakan sedikit tentang United Tractors. United Tractors ini merupakan anak perusahaan dari Astra Group. Siapa sih di sini yang nggak kenal sama Astra Group gitu kan? Nah, Astra Group ini sendiri memiliki saham sebanyak 59,5% di UT. UT ini sendiri juga sudah terdaftar di BEI sejak tahun 1989. Harga saham UT ini sendiri sekarang ada di angka 21.825. Harganya cukup berfluktuatif ya. Dari 5 tahun lalu sempat di angka 35.000, kemudian turun naik, dan sekarang ada di angka 21.825. Nah, overall sih kinerja UT masih oke ya sampai dengan saat ini. Nah, untuk UT ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, dan industri konstruksi dan energi. Rumusan masalah. Nah, dari jurnal yang saya baca, penulis mencoba melakukan penelitian bagaimana caranya untuk mengembangkan SDM-SDM yang ada dalam UT supaya bisa mencapai visi misi dari UT itu sendiri dan membawa UT itu menjadi lebih baik. Nah, implementasi Human Capital Strategy yang ditetapkan ada 3, yaitu Skill Gap Analysis, Mentoring and Coaching, dan yang terakhir adalah Training. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya bahas di bagian analisa. Oke, di bagian analisa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penulis mencoba untuk melakukan penilaian ataupun survei kepada karyawan-karyawan UT tersebut. Dari survei yang dia lakukan, ditemukan nih adanya skill gap analysis. Adanya perbedaan skill dari karyawan-karyawan tersebut. Nah, karyawan-karyawan tersebut itu ada yang memiliki skillnya, ada yang high, ada yang low. Nah, skill gap analysis ini bertujuan untuk mengidentifikasi skill gap antar setiap karyawan. Nah, melalui penilaian kinerja kepada karyawan-karyawan tersebut. Penilaian kinerjanya dilakukan setiap 6 bulanan. Nah, dengan adanya kita skill gap analysis ini, kita bisa tahu nih, mana karyawan yang low skill, mana yang high skill. Untuk karyawan yang low skill atau soft skillnya masih rendah, maka kita harus melakukan peningkatan soft skill kepada karyawan-karyawan tersebut. Nah, caranya bisa dengan cara seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada bisa cara dengan cara mentoring, yaitu dilakukan oleh para senior yang skillnya udah tinggi. Nah, mereka mengajarkan kepada karyawan-karyawan baru yang skillnya masih kurang ataupun rendah. Nah, dengan begitu akan terjadi transfer skill dari para senior ke karyawan baru. Nah, selain itu juga perlu dilakukan namanya coaching. Coaching ini tujuannya adalah untuk memotivasi seluruh karyawan, baik itu adalah high skill ataupun low skill. Nah, coaching ini sendiri juga berguna untuk karyawan yang high will dan low will. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu. Nah, kadang-kadang kan di pekerjaan itu ada orang yang skillnya high, ya kan? Tapi willnya rendah, keinginan dia itu untuk berjuang atau memberikan yang terbaik adalah rendah. Nah, untuk orang-orang seperti ini perlu banget nih di coaching. Nah, supaya dia bisa termotivasi untuk mencapai visi misi yang juga supaya targetnya bisa tercapai gitu kan. Nah, tapi untuk karyawan yang high will juga perlu di coaching supaya mereka tidak terpengaruh nih sama karyawan-karyawan yang low will tersebut. Karena takutnya ada karyawan-karyawan yang low will tersebut akan mempengaruhi karyawan yang high will, ya kan? Di lingkungan pekerjaan itu banyak sih yang namanya saling terpengaruh atau sekarang tuh lebih lebih sering disebut dengan toxic people ya. Nah, hati-hati kita jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Nah, kemudian saya lanjutkan kembali analisisnya yang implementasi strateginya ada yang ketiga yaitu training.
Training ini dilakukan kepada atau diberikan kepada karyawan baru untuk memberikan penjelasan terkait sistem kerja perusahaan. Eh, Perusahaan mempunyai atau kepada karyawan-karyawan baru tersebut untuk dijelaskan job desk-nya. Kalau kita sudah lebih mengetahui job desk-nya kita, maka kita akan lebih bertanggung jawab dan lebih fokus untuk mengerjakan segala sesuatu yang di dalam job desk yang kita itu sendiri. Nah, ini juga berfungsi untuk efisiensi tenaga kerja. Oke, kemudian di kesimpulannya, dengan adanya implementasi Human Capital Strategy, maka akan mendukung untuk pencapaian visi misi perusahaan. Nah, jika visi misi perusahaan sudah tercapai, maka perusahaan akan semakin berkembang. Perusahaan semakin berkembang, maka perusahaan akan bertambah profitnya perusahaan. Profitnya perusahaan semakin bertambah, apalagi untuk perusahaan TBK ini, otomatis nilai sahamnya akan semakin bagus. Nilai saham yang bagus akan memberikan keuntungan bagi para investor. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Berikut terlampir juga daftar pustaka dari jurnal yang saya ngambil. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.